Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Andi? Oke, Oke. kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman penonton setia Pesona Kahuripan 3. Terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Nah, di episode 3 program ngopi ini kita kedatangan tamu dengan Andi Setiawan dari dari Blok B PK3. ya, ini beliau adalah salah satu pengurus ya, Pak Andi ya. Sebelumnya pernah sebagai pengurus RT, khususnya sekretaris sekretaris RT 2 ya. di PK3 untuk tahap 1. Oke, kita ngopi dulu, Pak Andi. Ya. Sebelum lanjut, biar hangat kan. Ya, ini boleh. Ini program ngopi ini adalah ngobrol pengalaman pribadi nih, Pak Andi. Karena di kita sekarang itu kan lagi bulan puasa, makanya kita bikinnya malam-malam nih, biar kita sambil ngopi. biar bisa sambil ngopi ya. Iya, nah. Soalnya kalau siang-siang nggak bisa ngopi kita kan. Iya, betul. Nah, teman-teman nih, kita mau nanya-nanya nih sama Pak Andi Setiawan. Yang pertama, kapan pindah ke PK3 dan kira-kira sudah berapa lama di PK3? Saya pindah ke PK3 itu waktu itu situasinya masa-masa COVID kalau nggak salah Pak. Masa COVID sekitar tahun 2021. Ya, 2021. COVID kan 2020, terus kemudian lanjut ke 2021. Nah di 2021 itu saya pindah ke PK3 dari Depok ya waktu itu. Jadi waktu pindah ke sini itu memang betul-betul disibukkan atau berjibaku dengan masalah COVID waktu itu. Oh iya benar. Jadi sampai sekarang ya sudah sekitar 4 tahun lah. 4 tahun lumayan juga. Kita PK3 ini udah jalan 5 tahun ya. Masuk 5 tahun. Masuk 5 tahun, ya sekitar 4 tahun. Saya tinggal di PK3 ini. Cukup lama ya. Berarti ya, termasuk lumayan, dari awal ya, Pak Andi ya? Termasuk dari awal. Sekalipun nggak awal-awal banget. Iya. Tapi dulu apa namanya? Kan sebelum semuanya pasang listrik sempat ngalamin yang belum pasang listrik atau udah meterannya udah kepasang? Waktu saya kesini itu kebetulan meteran sudah terpasang. Itu ada juga beberapa tempat yang memang belum terpasang kayak di Penogoro 1. Saya lihat itu masih waktu itu masih proses pemasangan Blok C berarti ya? Ya, Blok C, khususnya Blok C. Kalau di tempat saya kebetulan sudah terpasang Mbak waktu itu Pak. Jadi lampu sudah nyala dan sudah layak untuk ditinggali lah. Oh iya. Terus dulu juga awal-awal 2021 juga sempat ngegenang air di kita ya. Wah iya, sempat rame juga itu. Itu awal-awal banget lah. Itu heboh banget waktu itu kan. Karena pengalaman pertama menghadapi banjir. Iya. Tapi alhamdulillah termasuk kompak ya warganya ya. Iya, alhamdulillah warga juga termasuk kompak dalam menangani masalah banjir. Ditambah lagi adanya sinergi dengan pihak developer. Iya, betul. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa kesannya Pak Andi selama tinggal di Pesona Kahuripan 3 kita ini? Ya, mungkin apa ya, yang berbeda dari tempat saya sebelumnya itu, saya kan tinggal di waktu itu ngontrak di klaster Pak ya, klaster di Depok, terus kemudian pindah ke perumahan subsidi di PK3 ini. Nah tentu ada perbedaan-perbedaan antara waktu tinggal di sana dengan ketika tinggal di sini, khususnya berkenaan dengan apa namanya, kalau di klaster itu saya nggak tahu, mungkin karena ini ya, apa namanya, situasinya berbeda.
apa sosialisasi misalnya kan, terus nggak seguyup waktu kita tinggal di PK3 gitu. Jadi kesannya menurut saya di sini itu lebih guyup dibanding dengan waktu saya tinggal di klaster. Jadi kalau di klaster itu kesannya kayak agak masing-masing gitu, dibanding dengan di sini. Kalau di sini kan apa ya? Ya tetangga dengan tetangga masih sering bertegur sapa misalnya kan. Kita ada apa-apa, ya sering ngeliwat bareng, ngopi bareng misalnya kan. Nongkrong bareng, main bareng. Jadi sangat berbeda apa namanya pengalaman ketika tinggal di klaster dengan tinggal di rumahan di PK3. Tapi apa namanya ekspektasinya itu dulu tinggal di perumahan, ya mau itu komersil ataupun subsidi, itu bakalan bisa seguyup kayak sekarang atau enggak sih? Kalau saya sih ya, waktu itu dari awal tinggal di sini itu kebetulan nggak lama kemudian kan jadi sekretaris RT ya. Saya selalu menekankan ke teman-teman itu bahwa modal terbesar kita adalah modal sosial itu. Karena rata-rata kan perumahan di kita ini ditinggali oleh kelas menengah ke bawah Pak ya. Berbeda mungkin dengan di klaster-klaster yang memang secara ekonomi mungkin lebih menengah ke atas itu. Sehingga apa namanya apa-apa itu menurutku dapat diselesaikan dengan apa namanya rasa guyup itu tadi Pak. Bareng-bareng lah. Bareng-bareng, modal sosial itu. Betul. Kerja bakti misalnya kan. Ya itu modal sosial terbesar kita. Insya Allah apapun itu persoalannya, kalau kita kerjakan bersama, secara bersama-sama, sehingga bisa diatasi. Sekalipun mungkin ada keterbatasan secara finansial dan lain-lain. Mungkin itu menurut saya ya kesan yang kemudian waktu itu saya sempat juga menekankan ke teman-teman bahwa modal terbesar kita itu adalah modal sosial itu. Sehingga harapannya itu tetap dipertahankan itu loh. Jangan malah kemudian semakin lama semakin terkikis dan mengesankan bahwa kita itu cenderung pada kehidupan yang individualis gitu. Iya. Sudah nggak mau tahu dengan kondisi lingkungan, ada kerja bakti ya pura-pura nggak tahu gitu kan. Meskipun memang secara realnya memang ada beberapa ya yang seperti itu, pasti ada yang begitu, satu dua pasti ada. Tapi mudah-mudahan yang seperti itu tidak apa namanya merubah pola pikir atau kepedulian teman-teman yang memang dari awal sudah membangun PK3 ini dengan jerih payah untuk mempersatukan bahwasanya modal utama itu adalah sosial, yaitu adalah kepedulian kita terhadap lingkungan kanan kiri, tetangga. Karena tanpa adanya kepedulian itu ya kita nggak bisa sampai sekarang ini ya untuk keguyupannya. Apalagi anak-anak kita itu kan udah mulai tumbuh ya. Bener ya. Itu jadi faktor utama menjadi apa namanya tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya pengurus aja ya kan. Betul. Oke. Terus selanjutnya pertanyaannya terkait yang tadi sudah apa namanya ya kita bareng-bareng bangun lah ya dari awal, kebetulan karena kita juga sebelumnya pengurus, untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, harapan kedepannya nih Pak Andi, harapan kedepannya terkait lingkungan PK3. Nah kan banyak fasumnya ya Pak, kalau nggak salah itu ada 7 titik fasum utama yang di situ bisa dibangun untuk apa namanya bangunan permanen yang sudah disediakan sama pihak developer untuk kebutuhan warga Pesona Kahuripan 3. Dan fasum itu untuk bersama ya Pak ya. Betul. Tidak ada fasum yang ada di blok A untuk blok A, yang ada di blok B untuk blok B, tapi fasum itu ya keperuntukannya untuk bersama semuanya, meskipun secara pengelolaannya itu di masing-masing wilayah ya kan. Itu untuk mempermudah apa kontrolnya aja sama realisasi
penggunaan fasum. Nah, itu harapannya apa nih ke depannya terkait lingkungan, ya jalan, sampah ya kan, terus kali, kita kan berbarengan dengan kali, terus apalagi fasum, terus tanah resapan juga, apalagi sama dengan generasi penerus nih yang sudah mulai kelihatan rame banget. Itu harapan kedepannya itu apa nih Pak? Kita itu memang sudah difasilitasi oleh lahan ya, lahan fasum. Betul. Cuma kan itu hanya sebatas lahan, sehingga kita sebagai generasi awal yang tinggal di PK3 itu tantangannya memang lumayan berat menurutku, Pak. Karena harus membangun dari nol gitu. Sementara kebutuhan terhadap sarana-sarana penunjang untuk aktivitas warga, misalnya kan kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan yang lain misalnya kan, itu posyandu juga ya, posyandu misalnya kan, itu kan sangat penting gitu loh. Nah, jadi tantangan kita memang luar biasa, sehingga butuh apa namanya kerjasama yang kuat itu loh. Iya, betul. Makanya saya bilang tadi itu modal terbesar kita adalah modal sosial itu, kebersamaan itu, sehingga apapun itu bisa kita capai dengan cara bersama-sama itu tadi, Pak. Nah, betul. Berkenaan dengan fasum ini, ya kita memang nggak bisa langsung kemudian secara langsung membangun misalnya kan kebutuhan-kebutuhan fasilitas yang ada. Tentu apa namanya step by step misalnya kan, perlahan-lahan, tapi itu dilakukan secara kontinu misalnya kan.